Setiap 17 Agustus, kamu melihat merah putih berkibar di tiang sekolah dan kantor. Benderanya rapi, warnanya tajam, kainnya kuat menahan angin sepanjang hari. Tapi bendera pertama yang dikibarkan tahun 45 tidak seperti itu. Kain merahnya konon berasal dari tenda warung soto di dekat rumah proklamator. Kain putihnya diambil dari spray yang ada di dalam lemari keluarga. Yang menjahit adalah Fatmawati, istri Soekarno, dalam kondisi hamil tua menjelang melahirkan Guntur. Ia menjahit pelan dengan mesin tangan karena dokter melarangnya menggunakan mesin injak. Bayangkan, republik sebesar ini lahir di bawah bendera hasil jahitan darurat satu malam. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Ia dikibarkan setiap tahun di istana, sampai warnanya memudar dan seratnya rapuh. Lalu sejak tahun 69, yang naik ke tiang bukan lagi bendera aslinya. Yang berkibar adalah duplikat, sementara aslinya disimpan dalam kotak khusus. Kenapa kain sekokoh simbol negara bisa lapuk hanya dalam beberapa dekade? Dan bagaimana ilmuwan hari ini menjaga sisa-sisa kain spray itu tetap utuh? Bukti pertama datang dari pengakuan Fatmawati sendiri dalam biografinya yang terbit tahun 78. Ia menulis bahwa kain merah dibeli dari seorang perwira Jepang bernama Shimizu, lewat pemuda Chaerul Basri. Kain putihnya, menurut catatan itu, diambil dari spray miliknya di rumah pegangsaan Timur nomor 56. Cerita bahwa kain merah berasal dari tenda warung soto juga muncul dalam beberapa wawancara keluarga dan tetangga. Kedua versi ini sampai sekarang masih hidup berdampingan di literatur sejarah Indonesia. Ukurannya tercatat 2 meter kali 3 meter, dijahit tangan saat Fatmawati sedang hamil tua anak pertamanya. Bendera itu dikibarkan hanya sekali di Pegangsaan Timur, pagi tanggal 17 Agustus 45. Foto pengibaran diambil oleh Franz Mendur dari kantor berita IPOS, satu-satunya dokumentasi visual yang tersisa. Franz sempat mengubur negatif fotonya di halaman kantor Asia Raya agar tidak disita tentara Jepang. Sejak agresi militer kedua tahun 48, bendera dititipkan pada ajudan Presiden, Hussein Mutahar, di Yogyakarta. Untuk menyelamatkannya, Mutahar melepas jahitan memisahkan bagian merah dan putih agar terlihat seperti kain biasa. Bendera lalu dijahit kembali dengan lubang jarum yang sama persis, dan bekas jahitannya masih bisa dilihat. Kondisi bendera dicatat resmi dalam berita acara Sekretariat Negara pada berbagai peringatan setelah tahun 50-an. Warnanya memudar, ujungnya sobek, dan benangnya rapuh setelah puluhan kali dikibarkan di tiang Istana Merdeka. Analisis konservator menyebut serat katun alami memang punya usia pakai terbatas jika terkena sinar matahari langsung. Karena itu, sejak tahun 1969, dibuatlah bendera duplikat dari Sutra Italia. Bendera asli terakhir kali dikibarkan pada peringatan kemerdekaan tahun 68 di Istana Merdeka. Sejak saat itu, ia disimpan di Monumen Nasional, dalam vitrin khusus dengan suhu dan kelembaban terkontrol. Semua detail ini terdokumentasi di arsip resmi Sekretariat Negara dan buku sejarah bendera terbitan tahun 90-an. Bendera pusaka lahir dari kepepet, bukan dari perencanaan rapi berbulan-bulan. Situasinya begini, proklamasi diputuskan mendadak setelah kabar Jepang menyerah pada sekutu. Fatmawati sedang hamil tua anak pertamanya, Guntur, ketika permintaan menjahit bendera datang. Kain merah dan putih yang layak sulit dicari di Jakarta pada masa pendudukan itu. Menurut kesaksian Fatmawati sendiri, kain katun putihnya berasal dari lemari spray pribadinya. Kain merahnya, menurut versi yang beredar, diambil dari penjual tenda soto di dekat rumah. Jadi bayangkan, simbol negara kita lahir dari perkakas dapur dan warung, bukan dari istana. Fatmawati menjahitnya dengan mesin jahit tangan karena kondisi kandungannya sudah berat. Ukurannya sekitar 200 kali 300 cm, tidak mengikuti standar resmi apapun. Standar ukuran itu memang belum ada, karena negaranya saja belum diproklamasikan. Pada 17 Agustus pagi, bendera itu dikerek di halaman Pegangsaan Timur nomor 56. Yang mengibarkan adalah Latif Hendraningrat dan Suhud, dua anggota peta saat itu. Sejak detik itu, kain spray dan tenda soto berubah status menjadi pusaka negara. Nasibnya berat, bendera ini ikut mengungsi ke Yogyakarta ketika ibu kota pindah pada tahun 46. Saat agresi militer Belanda kedua, Soekarno menitipkannya pada ajudannya, Hussein Mutahar. Mutahar melakukan hal ekstrim, ia memisahkan jahitan merah dan putihnya supaya tidak dikenali musuh. Kain merah dan putih itu disembunyikan di dalam dua tas berbeda, seperti dokumen biasa. Setelah aman, Mutahar sendiri yang menjahitnya kembali mengikuti bekas lubang jarum lama. Jadi setiap kali dikibarkan, kain itu sudah melewati kehamilan, pengungsian, dan operasi penyelamatan rahasia. Zoom ke serat kapas bendera pusaka,
kita lihat rantai panjang bernama selulosa. Selulosa adalah rangkaian molekul gula yang saling bergandengan sangat rapi dan kuat. Rangkaian ini yang membuat kain katun terasa lentur, tapi tetap punya kekuatan menahan tarikan. Musuh utama selulosa ada 3, cahaya, kelembapan, dan oksigen di udara sekitar. Sinar ultraviolet dari matahari memutus ikatan panjang selulosa menjadi potongan pendek yang rapuh. Proses ini disebut fotodegradasi, mirip kertas koran lama yang menguning lalu hancur di tangan. Zat pewarna merah pada bendera juga memudar karena elektronnya diguncang foton berulang kali. Uap air di udara lembab Jakarta memicu reaksi hidrolisis yang memotong rantai selulosa dari dalam. Bayangkan tiap molekul air jadi gunting mikroskopis yang bekerja pelan, tapi tak pernah berhenti. Lalu datang tamu tak diundang, jamur dan bakteri yang menganggap selulosa sebagai makan siang. Mereka mengeluarkan enzim bernama selulase yang mencerna serat kain menjadi gula sederhana. Di level sel, kain bendera pelan-pelan diubah menjadi kompos oleh mikroba yang tak kasat mata. Oksigen juga ikut menyerang lewat oksidasi, membuat serat menjadi kaku dan mudah patah. Setiap kali bendera dikibarkan, angin menarik serat yang sudah rapuh sampai putus satu persatu. Jadi kerusakan bendera bukan drama tunggal, melainkan jutaan luka kecil di tingkat molekul. Kain spray jahitan Fatmawati akhirnya menyerah bukan karena lemah, tapi karena fisika dan waktu. Titik baliknya datang pada 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Bendera jahitan Fatmawati dikibarkan pertama kali di halaman rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Sejak saat itu, kain sederhana tadi berubah status menjadi bendera pusaka Republik. Tapi disinilah twistnya yang jarang diceritakan di buku pelajaran sekolah. Ketika Belanda menyerang Yogyakarta pada Desember 1948, bendera itu terancam. Soekarno menyerahkan bendera itu diam-diam kepada ajudannya, Hussein Mutahar, sebelum ditangkap. Mutahar diberi satu pesan yang berat, jangan sampai pusaka itu jatuh ke tangan musuh. Disinilah temuan yang mematahkan kesan bahwa bendera itu selalu utuh sebagai satu lembar kain. Mutahar memisahkan jahitan merah dan putihnya, lalu menyembunyikan keduanya di 2 tas berbeda. Jadi untuk sementara waktu, bendera pusaka itu secara harfiah tidak berbentuk bendera lagi. Ia hanya 2 potong kain polos yang kalau ketahuan pun tampak seperti kain biasa. Strategi ini logis, karena satu lembar merah putih akan langsung dikenali tentara Belanda. Kalau kepo pintar boleh bercanda, ini mungkin penyamaran paling nekat dalam sejarah tekstil kita. Mutahar membawa 2 potongan itu ke Jakarta lewat perjalanan panjang yang penuh risiko. Sampai di Jakarta, ia menjahit kembali kedua potongan itu mengikuti bekas lubang jarum yang lama. Karena mengikuti lubang lama, jahitan barunya tidak persis rapi seperti jahitan Fatmawati semula. Pada pertengahan tahun 1949, bendera itu dikembalikan kepada Soekarno di Bangka. Inilah momen ketika sebuah kain spray berubah menjadi simbol yang selamat dari perang. Twist lain muncul dari sisi sains, perjalanan dan lipatan berulang mempercepat kerusakan seratnya. Setiap kali kain dilipat di titik yang sama, serat kapasnya patah sedikit demi sedikit. Jadi justru upaya menyelamatkan bendera itulah yang diam-diam mempercepat kelapukannya di kemudian hari. Pada tahun 1968, kondisi bendera pusaka sudah sangat memprihatinkan. Warna merahnya memudar menjadi jingga pucat, dan bagian putihnya menguning kecoklatan. Beberapa bagian kain bahkan sudah robek dan berlubang di sepanjang tepiannya. Karena itu Presiden Soeharto memutuskan bendera asli tidak boleh dikibarkan lagi. Sejak 17 Agustus 1969, yang dikibarkan adalah bendera duplikat. Duplikat itu dibuat dari bahan sutra alam berkualitas terbaik dari Jawa Barat. Ukurannya dibakukan menjadi 2 meter kali 3 meter, sesuai standar Istana Merdeka. Bendera asli lalu disimpan di ruangan khusus dengan pengaturan suhu dan kelembapan. Ruangan itu dijaga pada suhu sekitar 20 derajat supaya kain tidak makin lapuk. Setiap tahun bendera duplikat dikibarkan, sementara yang asli hanya dibawa dalam kotak. Pada tahun 2014, bendera pusaka dipindahkan ke Monumen Nasional untuk konservasi lanjutan. Tim konservator menggunakan teknik tanpa sentuh, mirip cara museum merawat manuskrip kuno. Bayangkan merawat spray nenek yang usianya lebih tua dari kakekmu, tapi jadi milik negara. Sejak 2017, bendera pusaka disimpan permanen di Istana Merdeka, Jakarta. Setiap upacara, 2 bendera duplikat disiapkan sebagai cadangan untuk mencegah insiden mendadak. Jadi yang kamu lihat berkibar tiap 17 Agustus bukan bendera Fatmawati, melainkan penerusnya. Kita perlu jujur, banyak detail soal bendera pusaka masih diperdebatkan sampai sekarang.
Cerita kain dari tenda warung soto di Jalan Cikini itu populer, tapi sumbernya tipis. Versi lain menyebut kain katun Jepang dari seorang perwira bernama Hairul Basri. Sejarawan belum sepakat mana yang benar, karena saksi hidupnya terbatas dan ingatannya berbeda. Ukuran asli bendera pun ada beberapa catatan, tidak semuanya sama persis. Analisis kain oleh LIPI tahun 2007 memberi petunjuk, tapi tidak menutup semua pertanyaan. Kita juga tidak tahu pasti kapan bendera asli terakhir kali benar-benar berkibar penuh di tiang. Sebagian orang kecewa karena yang mereka lihat setiap upacara adalah duplikat, bukan yang asli. Tapi konservator akan bilang, memaksa kain tua berkibar sama saja dengan menghancurkannya. Ada juga perdebatan soal siapa yang benar-benar menjahit jahitan terakhir kain itu. Sejarah, seperti kain tua, kadang berlubang di bagian yang paling ingin kita lihat. Dan itu bukan kelemahan, itu undangan untuk terus meneliti dengan rendah hati. Bendera pusaka bukan cuma simbol, tapi juga catatan tentang bagaimana sebuah bangsa merawat ingatan. Ia lahir dari kain seadanya, dijahit tangan seorang perempuan yang sedang hamil tua. Dari benang katun itu, kita belajar bahwa kemerdekaan tidak menunggu bahan yang sempurna. Dan dari seratnya yang lapuk, kita diingatkan bahwa benda paling suci pun tunduk pada waktu. Yang bertahan bukan kainnya, melainkan cerita yang terus diceritakan ulang setiap tahun. Duplikat itu sah, karena yang kita hormati sebenarnya adalah momen, bukan sekadar benda. Mungkin itu sebabnya bendera plastik di gang sempit pun tetap terasa hikmat. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tolong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bantu juga dengan like dan komentar, supaya video begini bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, dan sampai jumpa di rasa penasaran berikutnya.